Horas, Horas, Bali G Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Kita akan membahas tentang pembantaian Laskar FPI pada tahun 7 Desember 2020 yang lalu ya. Jadi terjadi katanya menurut kesaksian murni bersumber hanya dari kesaksian dari dua terdakwa ya, yaitu Fikri Ramadan Tawainela dan Muhammad Yusmin Ohorela. Jadi di situ katanya terjadi pembuntutan dan penghadangan dan pemendangan gitu ya terhadap mobil yang membuntuti mereka, mobil polisi, dan ini hanya bersumber, sekali lagi hanya bersumber dari dua orang itu dan rekan-rekan polisinya. Oke, di situ katanya ya barang bukti berdasarkan penetapan penyitaan itu ya ada yang dimiliki oleh 6 Laskar FPI adalah satu bilah pedang gagang warna coklat, satu bilah pedang gagang warna biru, satu bilah celurit gagang warna coklat, ya. Terus satu pucuk senjata api gagang warna putih beserta 14 peluru kaliber 9 mm dan satu selongsong. Satu pucuk senjata api gagang warna coklat beserta 3 butir peluru dan 2 selongsong. Satu buah tongkat kayu berujung runcing warna coklat, satu buah ketapel beserta 10 butir kelereng. Nah, inilah kesaksian mereka, padahal penghadangan itu dan pemedangan itu katanya dilakukan di depan ya, di depan Hotel Novotel, Jalan Interchange atau jalan Jalan Internasional di Karawang. Ya, Karawang Barat atau Karawang Timur tuh. Nah, padahal di situ tempat keramaian, harusnya kesaksian ini ya, penghadangan ini itu banyak ya CCTV yang harusnya bisa untuk mengungkapkan kebenaran dan memvalidasi peristiwa ini, tetapi tetap saja tidak ada ya dalam persidangan. Nah, ini lagi-lagi bahwa ini adalah pengakuan terdakwa ya, kalau 100% dipercaya bodoh harusnya kita ya. Oke, kita lanjutkan peristiwa tersebut ya, pembuntutan dan terjadinya pemedangan tersebut ya, yang dalam melaksanakan surat perintah dari Dirkrimum Polda Metro Jaya saat itu, yaitu Tubagus Ade Hidayat. Oke, lanjutkan. Dalam melaksanakan surat perintah tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi Fikri Ramadan, Ibda Elwira Priadi Zendrato almarhum, saksi Aibda Tony Suhendar, saksi Bribka Adi Ismanto, saksi Bribka Kaisal Kasbi Alea, dan saksi Bribka Guntur Pamungkas melakukan tugasnya memantau semua simpatisan Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab yang berada di perumahan The Nature, Mutiara Sentul, Kabupaten Bogor. Nah, ini ada orang lain ya, tapi tidak terdakwa mereka ya, cuma Fikri Ramadan, Elwira Priadi Zendrato almarhum, dan siapa itu satu lagi Yusmin Ohorela. Sementara ini ada Aibda Tony Suhendar, Bribka Adi Ismanto, dan Bribka Faisal Kasbi Alaya, dan Bribka Guntur Pamungkas hanya sebagai saksi saja ya. Ya, oke, lanjut. Masih dari dalam putusan Muhammad Yusmin Ohorela dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, halaman 12 dari 211 halaman. Selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020, jam 21 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadan, Ibda Elwira Priadi Zendrato almarhum, saksi Aibda Tony Suhendar, saksi Bribka Adi Ismanto, saksi Bribka Faisal Kasbi Alea, dan saksi Bribka Guntur Pamungkas berangkat ke lokasi yang ditetapkan dengan menggunakan 3 unit mobil, yaitu 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi K9143EL yang dikemudikan oleh saksi Bribka Faisal Kasbi Alea, sedangkan terdakwa saksi Fikri Ramadan Tawainela dan Ibda Elwira Priadi Zendrato almarhum sebagai penumpang. Kedua, 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi B1519 UTI dikemudikan oleh saksi Bribka Adi Ismanto dan ditemani oleh saksi Aibda Tony Suhendar. 3. 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor pol B 1392
TWQ dikemudikan oleh saksi Bribka Guntur Nah, Pamungkas. jadi ada 3 ya, Toyota polisi ini, Toyota Avanza Silver. Supirnya adalah Bribka Faisal Kasbi Alaya. Terus 1 mobil unit Daihatsu Xenia dikemudikan oleh Bribka Adi Ismanto, dan 1 lagi Toyota Avanza warna hitam. Cuma 1 orang saja katanya, Bribka Guntur Pamungkas. Oke, lanjut. Dalam pemantauan mereka, sekira jam 22 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadan, Ibda Elwira Priyadi Zenrato almarhum, saksi Aibda Tony Suhendar, saksi Bribka Adi Ismanto, saksi Bribka Faisal Kasbi Alaya, dan saksi Bribka Guntur Pamungkas telah sampai di tempat yang telah ditentukan. Kemudian, sekira jam 23 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadan Taiwanela, Ibda Elwira Priyadi Zenrato almarhum, saksi Aibda Tony Suhendar, saksi Bribka Adi Ismanto, saksi Bribka Faisal Kasbi Alaya, dan saksi Bribka Guntur Pamungkas bergerak menggunakan 3 unit mobil yang telah dipersiapkan sebelumnya, mengikuti 10 unit mobil rombongan Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab yang keluar dari perumahan The Nature Mutiara Sentul Kabupaten Bogor menuju ke arah pintu tol Sentul 2. Dari pemantauan saat itu, terlihat mobil Pajero warna putih bergerak lurus ke arah Bogor. Kemudian, mobil Pajero tersebut diikuti oleh 1 unit mobil Avanza warna hitam nomor polisi 1392 TWQ dan dikemudikan oleh saksi Bribka Guntur Pamungkas. Sedangkan 2 unit mobil lainnya, yaitu 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi K9143EL yang dikemudikan oleh saksi Bribka Faisal Kasbi Alaya, sedangkan terdakwa saksi Fikri Ramadan Taiwanela dan saksi Ibda Elwira Priyadi Zenrato almarhum sebagai penumpang. Dan 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi B1519 UTI dikemudikan oleh saksi Bribka Adi Ismanto dan ditemani oleh saksi Aibda Tony Suhendar. Melanjutkan perjalanannya mengikuti ke-9 unit mobil yang diduga rombongan simpatisan Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab menuju ke arah tol Jakarta. Namun, saat di perjalanan arah tol Cikampek 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi B1519 UTI dikemudikan oleh saksi Bribka Adi Ismanto tertinggal saat mengikuti rombongan dan tidak terlihat lagi. Pada saat 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi K9143EL yang dikemudikan oleh saksi Bribka Faisal Kasbi Alaya, sedangkan terdakwa saksi Fikri Ramadan Taiwanela dan Ibda Elwira Priyadi Zenrato almarhum sebagai penumpang sedang mengikuti rombongan Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab sekira jam 00.05 WIB tengah malam pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, tepatnya di Jalan Pintu Keluar di Tol Karawang Timur. Ada 2 unit mobil, yaitu mobil Chevrolet Spin warna abu-abu nomor polisi B2152 TBM dan Toyota Avanza warna silver nomor polisi B1278 KJD diduga rombongan simpatisan Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab berusaha menghalang-halangi mobil Toyota Avanza warna silver polisi K9143L yang dikemudikan oleh saksi Bribka Faisal Kasbi Alaya bersama dengan terdakwa saksi Fikri Ramadan Taiwanela dan Ibda Elwira Priyadi Zenrato almarhum sebagai penumpangnya. Iya, jadi katanya mobil Chevrolet itu yang ditumpangi oleh pengawal Habib Rizik ini itu katanya melakukan pemepetan ya. Jadi terhadap mobil pemepetan atau menghalang-halangi mobil Toyota Avanza Silver yang dikemudikan oleh Bribka Faisal
Alaya ya, bersama dengan terdakwa Fikri Ramadan dan Ibda Elwira Jenrato ini almarhum. Oke, lanjut. Selanjutnya, jam 00.30 WIB di Jalan Internasional atau Jalan Interchange Kabupaten Karawang, mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi B1278 KJD yang dikemudikan oleh anggota EPI menyerempet dan menyenggol bumper sebelah kanan mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi K9143EL yang dikemudikan oleh saksi Bribka Faisal Kasbi Alea, terdakwa saksi Fikri Ramadan Taiwanela dan Ibda Elwira Priadi Zendrato almarhum sebagai penumpang. Atas kejadian tersebut, saksi Bribka Faisal Kasbi Alea yang mengemudikan Toyota Avanza warna silver nomor polisi K9143EL tersebut berusaha mengejar mobil Avanza warna silver nomor polisi B1278 KJD yang dikemudikan oleh anggota EPI tersebut. Namun, tiba-tiba muncul mobil Chevrolet Spin warna abu-abu nomor polisi B2152 TBM memepet dan memberhentikan mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi K9143EL yang dikemudikan oleh saksi Bribka Faisal Kasbi Alea tersebut, dan kedua mobil tersebut berhenti di depan Hotel Novotel di Jalan Internasional atau Jalan Interchange. Kemudian dari mobil Chevrolet Spin warna abu-abu nomor Pol B2152 TBM turun 4 orang penumpang, yaitu anggota EPI, masing-masing membawa senjata tajam dan menghampiri mobil yang dikemudikan saksi Bribka Faisal. Dari keempat anggota EPI tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Seorang laki-laki menggunakan jaket warna biru, membawa pedang gagang warna biru atau samurai. 2. Seorang laki-laki menggunakan jaket warna hitam, membawa pedang gagang warna coklat. 3. Seorang laki-laki menggunakan jaket warna hitam, membawa tongkat runcing. 4. Seorang laki-laki menggunakan kaos putih, membawa celurit gagang warna coklat. Nah ini ya, bentar dulu. Jadi kejadian itu katanya berhenti ya, mobil Toyota Avanza Silver yang dikemudikan oleh Faisal Kasbi Alaya ini berhenti ya, karena dipepet oleh mobil Chevrolet Spin gitu yang isinya 4 orang anggota EPI membawa sajam ya di Hotel Novotel Jalan Internasional atau Jalan Interchange Karawang ya. Tentunya setiap hotel mewah dan kantor-kantor di sekitar dia itu memiliki CCTV gitu ya, CCTV di menghadap jalan dan menghadap lainnya gitu ya. Tetapi ya inilah ya, cerita ini seperti fiksi ya, karena memang sangat bersumber ya, bergantung pada si terdakwa dan rombongan mereka gitu, rekan-rekan polisinya ya, Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela. Jadi ya kejadian tersebut sebagai manusia waras ya pantas diragukan, karena ya setiap terdakwa tentu membela diri. Dia bisa mengarang-arang cerita, membuat cerita-cerita, fiksi-fiksi, dan kalau tidak itu dikorroborasi, diverifikasi kejadian itu dengan bukti yang tidak terbantahkan, misalnya CCTV ya bisa dikesampingkan harusnya, karena ini adalah sebuah narasi yang disiapkan oleh mereka sebagai terdakwa ya, membawa senjata tajam begini begitu, dipepet terus nanti dipedang ya. Jadi ya sama seperti rekonstruksi abal-abal ya, rekonstruksi abal-abal hanya bersumber pada kedua terdakwa dan lainnya itu, rekan-rekannya, tidak ada dari orang lain, tidak ada pembuktian saintifik dari CCTV atau lainnya ya. Sangat parah ini, peradilan sesat. Oke, lanjut. Selanjutnya, laki-laki yang menggunakan jaket warna biru membawa pedang gagang warna biru atau samurai melakukan penyerangan ke mobil yang dikemudikan saksi Bribka Faisal Kasbi Alea
dengan cara mengayunkan pedang gagang warna biru tersebut dan membacok kap mesin mobil saksi Bribka Faisal Kasbi Alea. Kemudian dilanjutkan amarahnya dengan menghujamkan pedangnya sekali lagi ke kaca depan mobil secara membabi Nah, buta. bentar. Nah, ini juga ya penceritaan narasi tentang kejadian mengayunkan pedang, membacok kap mesin mobil saksi Bribka Faisal Kasbi Alaya ya. Terus menghujamkan pedangnya ke kaca. Ini semua berdasarkan narasi mereka yang dipercaya polisi, hakim, dan jaksa. Kalau saya sebagai seorang peneliti, ya tentu ya omongan orang itu ya, apalagi dalam hal ini dia posisi terdakwa, ya omongan itu kalau terdakwa ya 50-50% dulu lah, minimum netral ya. Kalau dipercaya 100% ya kita anak-anak lah, apalagi posisinya dia terdakwa ya 50-50% gitu loh. Tetapi harus diverifikasi dengan bukti-bukti lain gitu. Aduh, parah ini. Oke, lanjut. Melihat kebrutalan anggota EPI melakukan pengrusakan terhadap mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi K9143EL yang dikendarai oleh saksi Bribka Faisal Kasbi Alea, terdakwa saksi Fikri Ramadan dan Ibda Elwira Priadi Zenrato almarhum, lalu dengan spontan saksi Bribka Faisal Kasbi Alea menurunkan kaca mobil sebelah kanan. Kemudian tangan kanannya yang memegang senjata api HS-9 HS236227 kal 9 mm memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 kali ke atas sambil berteriak, "Polisi, jangan bergerak!" Lalu keempat orang anggota EPI tersebut berlari menuju mobil Chevrolet Spin warna abu-abu nomor polisi B2152 TBM. Ternyata tiba-tiba 2 orang anggota EPI lainnya keluar dari mobil Chevrolet Spin warna abu-abu nomor polisi B2152 TBM tersebut, yaitu 1 orang menggunakan jaket warna hijau dan 1 orang lagi memakai baju lengan panjang warna merah, kemudian menodongkan senjata api ke arah mobil yang dikendarai saksi Bribka Faisal Kasbi Alea bersama temannya. Akan tetapi, secara refleks, saksi Bribka Faisal Kasbi Alea dan teman-temannya yang ada di atas mobil tersebut menunduk sambil berlindung setelah mendengar ada letusan sebanyak 3 kali yang mengakibatkan lubang pada bagian kaca depan mobil Avanza yang dikendarai saksi Bribka Faisal Kasbi Alea bersama temannya. Atas penembakan yang dilakukan oleh anggota EPI tersebut, saksi Fikri Ramadan Tawenela berusaha melihat dari arah mana berasal penembakan. Ternyata diketahui dari anggota EPI yang ada di dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu nomor polisi B2152 TBM, di mana kedua orang anggota EPI yang melakukan penembakan sebanyak 3 kali tersebut masuk ke dalam mobilnya dan hendak kabur melarikan diri. Nah, inilah ya kejadian katanya Laskar EPI yang menembak dari salah satu penumpang yang menembak dari mobil Chevrolet Spin itu. Nah, ini juga biasanya polisi kalau nggak ada keterlibatan dengan polisi ya, pelakunya bukan polisi itu CCTV itu selalu ada, bukti-bukti saintifik itu selalu ada ya. Pokoknya mereka gesit sekali untuk mengekstrak semua DVR atau segala macam bukti saintifik. Tetapi pada kasus ini ya tertinggal hanya sebuah narasi Fikri Ramadan, Faisal Kasbi Alea, Yusmin Ohorela dan Adi Ismanto. Ya semua mereka aja gitu loh, seolah-olah ini peradilan peradilan antara hakim dan polisi aja lah gitu, saksi gitu ya, nggak ada yang lain, tidak ada pertentangan, perdebatan tentang pembuktian kejadian ini, nggak ada ya. Saya baca keputusan itu yang nggak ada, ini yang diterima langsung, dan inilah yang direka adegankan di rekonstruksi tersebut ya, ditelan bulat-bulat ya. Oke, lanjut. Atas kejadian penembakan yang dilakukan anggota EPI terhadap saksi Bribka Faisal Kasbi Alea dan kawan-kawannya tersebut,
Sebagai seorang polisi, saksi Bribka Faisal Kasbi Alea mengambil tindakan turun, membuka setengah pintu mobilnya, dan keluar sambil membawa senjata apinya lalu membalas menembak kembali kedua orang anggota EPI tersebut secara terarah dan terukur. Atas balasan penembakan dari saksi Bribka Faisal Kasbi Alea kepada kedua anggota EPI yang hendak mau melarikan diri tersebut, ternyata anggota EPI bernama Faiz Ahmad Syukur terkena tembakan pada bagian lengan kiri dalam dan lengan bawah kiri sisi belakang sebagaimana visum et repertum R sekian-sekian tanggal 11 Desember 2020. Kemudian, kedua anggota EPI yang terkena tembakan bernama Andi Oktiawan pada punggung sisi kiri sebagaimana visum et repertum nomor R070 sekian-sekian tanggal 11 Desember 2020. Nah, ini lagi kejadiannya ya, katanya Bribka Faisal Alea ini keluar mobilnya terus menembak gitu ya. Dan kejadian ini nggak ada direkam dalam CCTV gitu di depan hotel Novotel ya. Jalan interchange atau jalan internasional di Karawang. Dan karena tidak ada pembuktian ya bebas mengarang ya, bebas saja mengarang. Oke, masih lanjut. Cukup ya sampai situ, kita lanjutkan. Boleh bertanya sedikit. Hanya saya pernah mengikuti video dari anggota EPI dari mobil lain yang hidup ya. Dia mengatakan mereka naik dari elevated MBZ. Berarti kalau turun kan di KM langsung 48. Sementara interchange kan 47. harus keluar dulu 47 keluar. Itu bagaimana Pak? Ya inilah kan perbedaan versi kan, versi cerita FPI dan versi cerita polisi. Nah, sementara polisinya ini terdakwa dan orang-orang rekan-rekan FPI yang lain yang hidup itu tidak dihadirkan di persidangan gitu loh. Jadi semua saksi-saksi versi cerita di dalam persidangan ya versi polisi. Yang hidup kan tidak ada. Laskar EPI itu yang hidup yang menjadi pengawal yang hidup itu, yang masih hidup, itu tidak dihadirkan di persidangan. Semua murni persidangan ini versi dari polisi dan narasi mereka ya sudah mempersiapkan narasi lah ya. Jadi di sini juga nanti diceritakan Faisal Kasbi ini menembak juga mobil spin tersebut, terus kempes, terus bisa masih bergerak lagi, masuk tol lagi, ya, terus masuk sampai ke rest area KM 50, bayangkan, ya, mobil depannya katanya sudah kempes masih bisa lagi. Kalian yang pakai mobil coba kalau mobil depannya masih sudah kempes bagaimana rasanya ya, masih bisa atau enggak udah oleng kan gitu kan. Nah inilah cerita ini ya. Semua dijadikan pertimbangan hakim dan sangat parah lah ya. Tidak ada pembuktian, verifikasi, validasi apapun atas cerita ini, narasi ini ya. Fantasi ini mungkin bagi saya ini fantasi fiksi seperti film Hollywood ya. Oke, pemirsa, sampai sekian, nanti kita bahas lagi selanjutnya tentang pembantaian 6 laskar FPI ya. Kami desak Pak Prabowo Subianto, Pak Menteri HAM Natalius Pigai, bongkar ini Pak, jadikan ini prioritas dalam kementerian Anda ya, karena ini pembantaian 6 anak manusia yang secara sadis, brutal, dan pengadilannya pun sesat, semua berdasarkan keterangan terdakwa. Tidak ada orang lain, saksi anggota Laskar FPI yang masih hidup pun tidak dihadirkan di persidangan. Anggota keluarganya pun tidak dihadirkan persidangan. Ini persidangan apa ini? Sepihak ya, berat sebelah, dan semua diterima. Persidangan apa lah itu? Ya, hanya ada di negara Konoha itu Pak. Memalukan. Ya, jangan biarkan ini sehingga kepolisian kita nanti bukan hanya terburuk se-Asia Tenggara, tetapi sedunia nanti Pak Prabowo malu. Nggak bakal ada investasi di sini. Oke, sekian dan terima kasih. Horas.